Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Jelina Amalia, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Ucu Hayati MSOS, juga Bapak Dr. Haji Isep Jenal Arifin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pencegahan anti narkoba yang mana telah memberikan bimbingannya sehingga saya dapat berbicara pada kesempatan kali ini. Nah, telah kita tahu semakin zaman dengan segala perkembangannya ternyata peredaran penyalahgunaan narkoba juga semakin meningkat, baik itu di Indonesia bahkan di dunia. Dan telah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat yang dilakukan, namun ternyata belum terlihat atau belum ada pengaruh yang cukup signifikan yang dirasakan dari berbagai upaya tersebut. Maka dari itu di sini saya ingin mencoba memaparkan sedikit penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dalam pandangan Islam. Nah, dalam pandangan Islam sendiri, ternyata narkoba menurut Imam Az-Zahabi bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal jika diminum maupun dimakan atau masuk ke dalam tubuh dengan berbagai zat, baik zat cair maupun zat padat, minuman maupun makanan adalah khamar. Dan itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir kiamat nanti. Dan untuk lebih spesifiknya mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Nah, adapun dalam kenyataannya juga narkoba ternyata dapat menimbulkan atau melahirkan tindakan kriminal yang cukup banyak. Perbuatan jahat seperti perampokan, pencurian, pencopetan, bahkan hingga pembunuhan, atau tindakan amoral seperti perzinahan, pemerkosaan, atau pelecehan seksual lainnya. Nah, maka ada hadis Rasul bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian khamar, karena sesungguhnya ia merupakan induk dari segala kejahatan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Abbas. Adapun hadis lainnya yang mengenai larangan khamar adalah Jibril datang kepadaku, lalu ia berkata, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerimanya, penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal dan Ibnu Abbas. Adapun yang terakhir masih sama tentang larangan khamar itu, yaitu semua benda atau semua zat ataupun minuman yang dapat memabukkan atau melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Dengan hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasannya khamar dilarang dalam pandangan Islam, sangat dilarang dalam pandangan Islam. Dan khamar atau narkoba dapat merosotkan derajat seseorang dan menghinakan seseorang di mata masyarakat maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat minuman keras, baik itu untuk pembuatnya maupun orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerimanya, penyimpannya, atau pembelinya, penjualnya, penyuguhnya, bahkan untuk orang yang mau disuguhi. Dan ternyata juga tidak hanya dalam agama Islam, agama-agama lainnya juga melarang atau telah memberikan peringatan kepada umatnya untuk menjauhi atau tidak menyalahgunakan narkoba, karena telah kita tahu tadi banyak pengaruh negatif yang dapat timbul akibat dari penggunaan atau penyalahgunaan narkoba itu sendiri, entah itu untuk si pengguna maupun untuk orang-orang di sekitar pengguna tersebut. Nah,
Lalu bagaimana upaya pencegahan atau solusi penyalahgunaan narkoba itu sendiri dalam pandangan Islam? Di sini Islam membawa dalam 3 faktor, yaitu faktor individu, faktor pengawasan masyarakat, dan faktor negara. Dan jadi dalam pemberantasannya, yang pertama ada menumbuhkan ketakwaan keanggotaan masyarakat. Nah, bahwasanya perbuatan seseorang itu ditimbulkan dari bagaimana dihasilkan dari bagaimana prinsip atau prinsip-prinsip seseorang dalam hidupnya atau keyakinan seseorang dalam hidupnya. Jika keyakinannya teguh akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bahwa Allah merupakan pencipta dari segala yang ada di dunia ini, termasuk dirinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat setiap apa yang diperbuatnya, dan semua amalan yang diperbuatnya itu akan dihisab. Jika seseorang memiliki keyakinan tersebut, insya Allah seseorang tersebut tidak akan mudah terpengaruh dengan hal yang negatif yang di luar atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di sini juga untuk membentuk keyakinan tersebut dapat didukung oleh orang-orang sekitar dengan membersamai atau mengajak dalam kegiatan-kegiatan positif yang diperintahkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat berjamaah, mengajarkan bagaimana mengaji secara benar dan sahih sesuai ajaran dalam Islam, lalu zikir bersama, sehingga ia dapat terbiasa dengan hal tersebut dan ia menjadi mempunyai keyakinan atau prinsip hidup yang sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia pun menjadi hidup dengan jalan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada pengawasan masyarakat. Bahwasanya di sini hidup individualis, hidup masa bodoh merupakan pola hidup yang dapat mudah terpengaruhi oleh narkoba. Maka dari itu perlu dirangsang dengan hal-hal yang positif sehingga dapat terjauh dari pola hidup yang negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Dan pada kenyataannya, dengan zaman yang serba teknologi, dengan zaman yang mudah diakses dalam berbagai kegiatannya, namun konten yang diberikan ternyata semakin tidak bermanfaat menurut saya. Semakin tidak berfaedah, orang-orang hanya semakin mengutamakan bagaimana eksistensinya, tidak mengutamakan bagaimana manfaatnya untuk orang banyak, di mana kehidupan hedonis, kehidupan materialis, atau pola hidup negatif lainnya semakin dikedepankan, padahal hal tersebut dapat merusak akidah kita sendiri gitu. Nah, di sini kita harus berusaha atau jangan sampai cuek atau tidak peduli dengan hal tersebut. Lalu yang terakhir ada ketegasan dari tindak tegas dari negara. Bahwasanya di sini pemerintah atau negara harus mempunyai tindakan real untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya bagi penggunanya, tetapi juga bagi pengedarnya, bandarnya, pembuatnya, dan semua yang berhubungan dengan narkoba tersebut gitu. Sehingga akhirnya jika pemerintah tegas, maka insya Allah peredaran dapat diminimalisir, bahkan dapat dihilangkan. Jangan sampai pemerintah atau negara tergiur dengan keuntungan pribadi sehingga lupa akan kesejahteraan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai penyuluhan akan bahaya penyalahgunaan narkoba dalam pandangan Islam. Semoga dapat menjadi penyadar diri atau bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.